Senyawa hidrokarbon Part 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku di pembelajaran kimia untuk kelas 11 ya. Dan di video kali ini Bapak akan menyampaikan materi bab 1 ya, tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, yuk kita bersama doa dulu ya dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bacaan singkat tersebut memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pencerahan pada pikiran kita, dan menjadikan hati kita ikhlas di dalam belajar. Oke, siap ya semuanya? Kita mulai pembelajaran bab 1, senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Ya, untuk pembelajaran bab ini, Bapak akan memulainya dengan menyampaikan peta konsep ya. Peta konsepnya dulu di dalam bab ini. Nah, yang kita pelajari di bab ini kan tentang senyawa hidrokarbon, ini ya, dan minyak bumi. Adapun nanti di dalam bab ini kalian harus bisa memahami beberapa hal, di antaranya bahwa senyawa hidrokarbon itu yang pertama kita nanti akan bahas tentang kekhasan atom karbon seperti apa. Kemudian yang kedua kita akan pelajari mengenai pengelompokan hidrokarbon ya, kelompokan hidrokarbon tersebut, sehingga kita akan tahu bahwa di dalam senyawa hidrokarbon itu ada kelompok senyawa kimia yang tergolong keluarganya alkana, keluarganya alkena, dan keluarganya alkuna ya. Dan kemudian yang ketiga, nanti kita belajar tentang minyak bumi secara tersendiri, minyak bumi. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih pengolahan minyak bumi, kemudian fraksi-fraksi minyak bumi itu apa saja, ya, dari pengolahan itu, dan kemudian kita akan mengenal apa sih bilangan oktan. Nah, itu ya. Dan terakhir, kita akan belajar mengenai dampak pembakaran dari senyawa hidrokarbon dalam kehidupan lingkungan sehari-hari kita. Nah, itulah gambaran umum ya di dalam bab ini. Jadi kalian harus lebih terfokus pembelajarannya. Hanya beberapa poin penting dalam peta konsep ini yang memang harus menjadi penguasaan materi pembelajaran kalian. Nah, itu ya. Jadi peta konsep ini mengarahkan kita. Jadi kalian belajarnya terfokus nanti tentang kekhasan atom karbon, pengelompokan hidrokarbon, tentang pengolahan minyak bumi, dan dampak pembakaran hidrokarbon dalam lingkungan. Itu peta konsep yang akan Bapak sampaikan dan merupakan alur pembelajaran kita ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dirangkum, dan kalian belajarnya lebih fokus. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya senyawa hidrokarbon. Nah, tentunya di sini ini bacaannya cukup panjang ya, tapi nggak apa-apa. Nah, Anda perhatikan bahwa senyawa hidrokarbon itu adalah merupakan senyawa kimia yang banyak sekali digunakan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, misalkan kalian kan suka pakai kendaraan bermotor ya. Nah, biasanya perlu bahan bakar kan berupa ini. Nah, bensin. Ya kan? Tahu nggak bensin itu dari mana asalnya? Diperolehnya seperti apa? Ya kan? Nah, tentunya kita harus paham di sini bahwa bensin ini adalah merupakan hasil dari pemisahan minyak bumi, atau dalam arti fraksinya. Fraksi itu adalah merupakan bagian ya. Jadi bagian-bagian dari hasil pengolahan minyak bumi itu dinamakan fraksi, gitu ya. Nah, di sini yang dinamakan bensin, ya ari-ari orang Sunda menyebutnya bensin, gitu kan? Bensin, sanes bensin ya. Harusnya bensin ya. Nah, bensin yang digunakan di dalam kendaraan bermotor itu sebetulnya kita harus mengenal ada beberapa jenis gitu ya bensin itu. Bahkan kalau kita lihat di SPBU
Ya tahu kan SPBU ya, stasiun pengisian bahan bakar umum, ya kan, SPBU. Itu suka tertulis ada yang namanya premium. Ada yang ditulis dengan nama Pertalite. Ada yang tulis dengan nama Pertamax, ya kan? Bahkan ada Pertamax Turbo dan sebagainya, gitu kan? Nah, khusus untuk premium sekarang udah jarang ya kita temukan ya. Premium sudah jarang sekali kita temukan di beberapa SPBU, sudah berkurang kayaknya. Nah, makanya di sini kita harus bijak ya menggunakan bahan bakar ini. Pertalite umum ya, Pertalite motor kalian suka pakai Pertalite juga kan, atau Pertamax biar lebih bagus mesinnya, terawat pakai Pertamax gitu kan biasanya. Nah, ini adalah premium Pertalite atau Pertamax itu kan adalah termasuk ke dalam jenis ini, jenis bensin. Gitu ya. Nah, perbedaan dari ketiga jenis bensin itu, baik premium, Pertalite, dan Pertamax itu adalah terletak di sini. Nah, terletak di bilangan oktannya, gitu. Bilangan oktan itu apa, ya kan? Bilangan oktan itu adalah merupakan bilangan yang menyatakan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan di dalam mesin. Ya. Semakin tinggi nilai oktan, di sini Anda perhatikan, semakin tinggi nilai oktan, maka kualitas bensin itu semakin baik, ya, semakin bagus. Nah, makanya kalau kita lihat di SPBU ya, terkadang ada yang Pertalite itu beda-beda ya, atau Pertamax juga beda-beda kan. Ada misalkan Pertamax 90, ada Pertamax 92 atau Pertalite 92, itu kan dulu ada Premium 88. Nah, angka-angka tersebut itu adalah namanya bilangan oktan. Misalkan Premium 88, itu kan, dibandingkan dengan Pertalite 92. Berarti kan nilai oktannya lebih tinggi yang 92, ya kan? Artinya kualitas bensinnya siapa yang lebih bagus? Sudah kamu bisa jawab sekarang, ya. Apalagi kalau misalnya kualitas bensinnya lebih tinggi lagi sampai 95 gitu kan. Itu berarti lebih bagus lagi. Apa sih efeknya? Efeknya kalau seandainya kualitas bensin jelek, ya, kualitas bensin nilai oktannya rendah, misalkan 88, ya, atau 90 lah katakan ya, itu efeknya adalah bahwa di dalam mesin pembakarannya itu kurang bagus, ya, sehingga di mesin itu terjadi yang namanya knocking, ya. Knocking itu berupa hentakan di mesin yang berakibat suara mesin itu jadi gaduh gitu kan. Jadi semakin gaduh kayak bunyi ada tok 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 tok. Nah, di dalam mesin itu knocking namanya. Tapi kalau kualitas bensinnya lebih tinggi, itu hasilnya pembakarannya lebih spontan, kemudian tidak ada suara knocking, tapi ada tapi rendah gitu kan, sehingga mesin terasa lebih halus gitu. Nah, itu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah senyawa hidrokarbon yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Adapun senyawa hidrokarbon lain yang merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi adalah berupa LPG, ada kerosin, parafin, lilin, plastik, solar, dan ada residu dari hasil pengolahan minyak bumi itu berupa aspal. Gitu ya. Itu adalah gambaran singkat mengenai senyawa hidrokarbon yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Dilanjut dengan mengenal barang-barang yang ada di kehidupan sehari-hari kita, dan kita akan berpikir apakah itu tergolong hidrokarbon atau bukan. Gitu ya. Nah, misalnya di sini Bapak memberikan beberapa contoh, ya kan? Beberapa contoh yang sering kita temukan di sini ya. Misalnya ini yang pertama nih, gambar pertama kita lihat ada tumpukan kertas, ini kan? Nih kertas. Kita pikir ini kertas hidrokarbon bukan ya? Gitu ya. Kemudian kita juga melihat kadang di dapur kita ada kayak gini nih, rose brand.
tepung ya. Oke, tepung rose bran ya kan. Kemudian kita juga suka melihat ada gula pasir ya kan. Terus mungkin kita di dapur juga melihat ada garam, ada baking soda, ya kan? Atau misalkan kita mengenal barang-barang yang terbuat dari plastik, ya. Ini ada sendok plastik, ada corong, ya kan? Ada sendok plastik, ada corong, ada ember, ada pengki, ada kompan, ada kursi, dan ada ember, ya. Jolang, ya. The jolang, ya kan? The jolang. Nah, ada jolang. Kemudian kita juga kalau mati lampu, ya kan, pakai lilin, ya kan? Nah, terus kalau di gudang-gudang, di grosir-grosir suka banyak tumpukan-tumpukan kardus kayak gini ya. Atau saat kalian berangkat aktivitas ya kan lewat jalan raya nih, ada yang suka dipakai oleh kita nih yang diinjek sama kendaraan kita nih yang hitam ini nih. Nah, ya kan aspal ya. Kemudian aduh pas motor mogok ya kan kita harus mencari ini kan. Nih di SPBU ya kan ada tuh Pertamax Turbo, ada Pertamax, ada Pertamax Dex ya kan. Kemudian kita juga suka memerlukan LPG ya kan. LPG. Dan nah, kalau yang terakhir nih ini khusus bagi bapak-bapak kita yang soldier ya kan. Nah, tentara biasanya nih suka menggunakan yang namanya parafin. Ya kan? Mereka itu biasanya para tentara kalau seandainya dia apa itu namanya? Diberi tugas ya kan. Apalagi saat kegiatan survive ya kan, pasti mereka dibekali ini, parafin. Karena parafin ini adalah sebagai bahan bakar, ya kan? Bakar masak, ya kan? Itu pakai parafin. Nah, dari semua benda-benda ini, ya kan, yang kita kenal, ini masih banyak lah ya benda-benda lainnya yang ada di lingkungan kita. Timbul pertanyaan, ya kan? Dari keseluruhan barang ini, mana yang terkelompok ke dalam ini? Ya kan? Nah, tentunya kalian akan lebih paham tentang mana kelompok senyawa hidrokarbon, mana yang bukan. Kita harus tahu bagaimana cara melakukan pengujian senyawa hidrokarbon. Diuji oleh kita. Bagaimana caranya? Bapak akan ajak kalian untuk melakukan identifikasi senyawa hidrokarbon. Pakai yang sederhana saja, ya kan? Mudah-mudahan kalau seandainya kita ada waktu, kemudian kita bisa pertemuan secara tatap muka, harusnya kita lakukan praktek, ya kan? Kita praktekkan, kalian pahami dengan baik bagaimana cara mengidentifikasi senyawa hidrokarbon. Mudah-mudahan itu bisa membuat kalian lebih paham dengan keadaan lingkungan kita. Ya. Nah, setelah Bapak mengenalkan kepada kalian mengenai benda-benda atau barang-barang yang sering kita temukan di lingkungan kita, dan timbul pertanyaan mana yang hidrokarbon, mana yang bukan, gitu kan. Nah, sekarang Bapak akan beritahukan pada kalian sebetulnya senyawa hidrokarbon itu apa secara definisi, ya kan? Nah, kalau secara definisi kita melihat mudah sekali diingat ya, senyawa hidrokarbon. Kata hidrokarbon itu kan ada dua di sana, perhatikan. Kalau saya bagi berdasarkan suku kata tuh hidrokarbon. Hidro itu adalah hidrogen, karbon iya karbon gitu kan. Sehingga kalau senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa kimia yang tersusun atas karbon dan hidrogen atau C dan H. Udah kan? Definisinya sederhana banget gitu kan. Jadi senyawa kimia yang sederhana yang tersusun dari atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. Selesai. Itu adalah pengertian dari senyawa hidrokarbon. Adapun lebih jauhnya lagi, nanti ada senyawa kimia yang termasuk juga disebut sebagai senyawa hidrokarbon yang mungkin lebih kompleks lagi dari sini. Itu namanya adalah senyawa karbon. Kalau senyawa karbon itu
bedanya dengan senyawa hidrokarbon itu sedikit. Kalau senyawa hidrokarbon itu tersusun atas C dan H, kalau senyawa karbon nanti atau disebut senyawa organik, itu susunannya adalah ada atom C, H, dan O. Satu lagi, CHO, gitu kan? Nah, itu termasuk dalam senyawa organik atau senyawa karbon. Ya, kita tahu ya kalau dari kata organik, organik itu dari kata organisme, artinya makhluk hidup. Maka senyawa karbon itu kebanyakan didapatkan dari makhluk hidup gitu, ya kan? Nah, termasuk diri kita. Diri kita itu sebetulnya susunan tubuh kita itu banyak sekali ini atom-atom karbon yang menyusun tubuh kita. Sehingga ingat ya, ini ada satu kalimat yang harus menjadi pemikiran bagi kalian. Kita itu manusia, makhluk hidup, ya kan? Tapi susunan kita itu sebetulnya banyak sekali karbon dalam tubuh kita itu. Sehingga Bapak ingat waktu belajar dulu ada pertanyaan dari guru saya dulu itu begini. Anda harus tahu bahwa Anda adalah makhluk hidup. Tetapi Anda adalah makhluk hidup yang justru Anda itu adalah berasal dari benda yang mati. Tetapi benda mati itu menghidupkan. Nah, itu kalimat yang dulu saya ingat dari guru saya. Ya kan? Kita makhluk hidup berasal dari benda yang mati tetapi dapat menghidupkan, gitu. Apa itu ya? Kemudian begitu ditelaah, dipelajari, itu ternyata berbicara tentang karbon. Nah, ini fakta yang ada juga seperti begini, ya kan? Fakta yang ada nih. Ini kalau ilmu kimia kita kaitkan dengan ilmu yang lain. Contoh begini. Kamu tahu nggak, seandainya seorang arkeolog, ya kan, arkeolog, misalnya dia sedang melakukan penelitian di sebuah tempat tentang adanya penemuan fosil, misalkan ya. Fosil itu kan biasanya ditemukan dalam bentuk tulang-tulang, sisa-sisa ya, tulang belulang lah kayak gitu. Tetapi yang mengherankan adalah si arkeolog itu mampu meneliti berapa sih umur makhluk hidup tersebut yang sudah mati. Ayo, terpikir nggak dari mana itu diperoleh? Kamu sudah belajar sejarah kan? Ada penemuan fosil. Tiba-tiba setelah diteliti, si peneliti mengeluarkan sebuah apa itu namanya pernyataan bahwa makhluk tersebut hidup 1000 tahun yang lalu. Dari mana ayo? Itu tahunnya 1000 tahun yang lalu. Toh dia udah mati. Si penelitinya aja umurnya tidak mencapai 1000, tapi dia mampu secara keilmuan ya bisa mengidentifikasi bahwa makhluk hidupnya 1000 tahun yang lalu. Nah, ini adalah diambil dari kereaktifan karbon yang ada di tubuh makhluk hidup, terutama yang tersimpan di dalam tulang, gitu ya. Dan itu dianalisa. Nah, tentunya kalau lebih jauh ilmunya cukup lumayan, harus menguasai dulu ilmu tentang peluruhan atom karbon. Tapi untuk taraf SMA tidak sampai ke sana ya. Nah, cuman ini informasi aja dari Bapak. Gitu ya. Jadi saya simpulkan lagi bahwa senyawa hidrokarbon adalah senyawa sederhana, senyawa kimia ya, senyawa kimia sederhana yang tersusun atas atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. C dan H, ingat ya. Itu adalah definisi dari senyawa hidrokarbon. Oke, next ya. Sekarang Bapak akan lanjut mengenai senyawa hidrokarbon. Setelah definisi kalian kenal ya, senyawa hidrokarbon tadi tersusun atas atom C dan H. Nah, sekarang Bapak akan kenalkan pada kalian senyawa hidrokarbon itu berdasarkan jenis ikatan kimianya, ya kan? Nah, senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan kimianya itu terkelompok menjadi 3 kelompok besar. Ya. Pertama, ada senyawa hidrokarbon yang dikelompokkan sebagai senyawa jenis alkana. Kemudian yang kedua jenis alkena. Yang ketiga jenis alkuna. Sangat mudah ya untuk diingat. Ini keluarganya al ya. Alkana, alkena, dan alkuna. Ya kan? Nah itu. Ini berdasarkan jenis ikatan kimianya. Ya kan?
Nah, nanti kalian Bapak ajak ya untuk sedikit mengenal dulu lah, walaupun masih dalam taraf kulitnya yang kita kenal ya. Alkana seperti apa, alkena seperti apa, alkuna seperti apa. Kita lihat perbedaannya secara teori kimia, ya kan? Itulah jenis ikatan senyawa hidrokarbon yang ada dalam maaf, jenis hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya. Ingat ya, ada 3, alkana, alkena, dan alkuna. Sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, tadi Bapak kalian udah ajak kenalan kan mengenai senyawa hidrokarbon yang dilihat dari jenis ikatannya. Ada 3 kan, alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang kita lebih mendekat lagi ya, kita lebih mendekat lagi ke si alkana dulu ya. Kita lihat. Nah, kalau alkana itu apa sih sebetulnya? Alkana itu adalah merupakan senyawa hidrokarbon yang antar atom karbonnya berikatan secara tunggal. Kamu perhatikan di sini contoh yang simpel yang Bapak berikan seperti ini gambarannya ya, contohnya. Nah, ini antar karbonnya itu selalu berikatan tunggal. Perhatikan misalkan karbon yang pertama ini berikatan dengan karbon yang kedua ataupun yang ketiga dan seterusnya. Coba lihat di sini ikatannya tunggal, ya kan? Nah, ikatannya tunggal. Ini juga berikatan tunggal. Di ikatan tunggal itu cirinya dilihat stripnya hanya satu gitu kan. Nah, ini juga ikatannya adalah tunggal. Nah, hal yang seperti ini adalah termasuk kelompok senyawa alkana. Kenapa ini berikatan tunggal? Ini akan lebih kita kupas nanti di dalam kekhasan tentang atom karbon. Gitu ya. Nah, ini adalah ciri dari senyawa alkana. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke alkena sekarang ya. Alkena itu adalah merupakan senyawa hidrokarbon yang antar atom karbonnya berikatan rangkap 2. Nah, ini bedakan ya. Berikatan rangkap 2. Kalau alkana tadi ikatannya tunggal kan. Contohnya ini, perhatikan tidak jauh beda dengan yang tadi. Ini atom C yang pertama, atom C yang kedua. Misalnya ya. Nah, ini jenis ikatannya perhatikan di sini ada ikatan rangkap 2. Ini ya kan? Rangkap 2. Nah, terus ini atom karbon yang Bapak berikan, rantai karbon namanya ini ya, antara atom karbon yang berikatan terus memanjang itu namanya rantai karbon. Ini bisa-bisa aja ini baru C-nya yang jumlahnya 4. Nanti ada yang C jumlahnya 5, 6, 7, bahkan sampai 20 berapa banyak juga ada ya. Apalagi seperti di contoh-contoh gula itu kan C-nya sampai 11, 12 gitu kan. Ini gambaran strukturnya sederhananya begini sebetulnya. Ya kan? Nah, adapun ikatan rangkap duanya itu tidak selalu berada di posisi yang seperti ini. Bisa aja di posisi yang seperti contoh di bawahnya nih yang kedua. Ini ikatan rangkap duanya ada di C yang kedua, C yang kedua, sama C yang ketiga. Gitu kan? Jadi ngitungnya ini C1 yang ini, C1, ini C yang kedua, ini C yang ketiga misalnya. Ini C yang keempat. Ya. Nah, berarti ini ikatan rangkap duanya ada di ikatan antara C kedua dengan C yang ketiga. Di sini ada ikatan rangkap duanya. Nah, kalau ada senyawa kimia, struktur rantai karbonnya yang seperti ini, ada ikatan rangkap duanya, itu adalah termasuk kelompok dari senyawa alkena gitu. Nah, ikatan rangkap duanya tidak mesti satu, ya kan bisa aja dua misalkan di C 1 dan 2, ada juga di C yang 5, 6 misalnya. Tidak masalah. Karena ikatan rangkap duanya bisa ada satu, bisa ada dua, ya kan bahkan bisa ada 3 dan seterusnya. Tergantung dari rantai karbonnya semakin panjang, ya ikatan rangkapnya bisa terjadi satu, bisa 2, bisa 3. Nanti kita lihat ya contoh-contoh pengembangan berikutnya. Itulah yang membedakan alkana dengan alkena dalam sisi ikatan antar karbonnya. Ingat ya. Baik, kita lanjut yang ketiga ya. Jenis untuk
kelompok alkuna. Ini konsepnya sama ya dengan alkana alkena. Perbedaannya tetap berada di ikatan antar karbonnya. Kalau di sini untuk alkuna kuncinya adalah ikatannya rangkap 3. Itu ya. Jadi antar karbonnya terdapat ikatan rangkap 3. Seperti contoh yang pertama ini. Nah, ini ada ikatan rangkap 3-nya. Ya, antar karbonnya ada ikatan rangkap 3. Atau contoh yang kedua, ya, yang ini ikatan rangkapnya di sini misalnya. Rangkap 3-nya. Udah ya, bisa dipahami kan? Bisa kamu bedakan ya dengan alkana maupun alkena. Jadi ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3 antar karbonnya. Itu yang membedakannya. Ya, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang dan kapasitasnya juga tidak terlalu besar terhadap memori, sehingga ini sebagai part pertama video ini, dilanjut aja ke video part kedua ya. Silakan nanti kalian lihat di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.